Halo teman-teman, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 1 akan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus lanjut dengan dosen pengampu Bapak Sufriyadi Panggabean. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sufriyadi untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk presentasi kelompok. Nah, di sini kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai polinom Taylor-Ordey 2 untuk menghampiri nilai fungsi dua peubah di sekitar titik tertentu dan nilai maksimum dan minimum dari fungsi dua peubah. Namun, sebelum kami melakukan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Dengan saya, Catherine Angelika Siringoringo dengan NIM 4223230023 sebagai moderator, dan rekan saya Iin Julianti Sitepu dengan NIM 4223230009. Saya Dia Agustin Pardede dengan NIM 4223230032. Di sini, topik yang kami bahas terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama polinom Taylor-Ordey 2 di sekitar titik tertentu, dan yang kedua adalah nilai ekstrim dari fungsi dua peubah. Yang pertama kita akan membahas polinom Taylor-Ordey 1. Jika sebuah fungsi sama dengan deret Taylornya di sekitar A, maka fx sama dengan sigma f pangkat n dikali A per n faktorial dikali x kurang A pangkat n, di mana n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Maka fx mendekati f pangkat k dikali A per k faktorial dikali x kurang A pangkat k, di mana k sama dengan 0 sampai dengan n. Hampiran linier dari fungsi f di sekitar A adalah P1x sama dengan fa ditambah f aksen A dikali x kurang A, dan disebut polinom Taylor-Ordey 1 di sekitar A adalah fx mendekati sigma f pangkat k dikali A per k faktorial dikali x kurang A pangkat k, di mana k sama dengan 0 sampai dengan n. Untuk suatu fungsi fx, y di sekitar a, b, rumusnya didapat P1x, y sama dengan fa, b ditambah do f per do x a, b dikali x kurang a ditambah do f per do y a, b dikali y kurang b. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan polinom Taylor-Ordey 1 dari fungsi fx, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat di titik x 1,1. Langkah pertama kita masukkan titik yang sudah kita peroleh, yaitu 1,1 ke persamaan fx, y, yaitu 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 2. Langkah kedua, kita mencari turunan parsial f terhadap x. Maka do f per do x sama dengan 2x. Dengan menggunakan titik a, b yaitu 1,1, didapatkan do f per do x 1,1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Langkah ketiga, kita mencari turunan parsial f terhadap y. Maka didapat do f per do y sama dengan 2y. Dengan menggunakan titik a, b yaitu 1,1, didapatkan do f per do y 1,1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Maka polinom Taylor-Ordey 1 dari fungsi tersebut adalah P1x, y sama dengan 2 tambah 2 kali x kurang y ditambah 2 kali y kurang 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan polinom Taylor-Ordey 1 dari fungsi fx, y sama dengan cos x kurang 2y di titik pi per 3, pi per 6. Langkah pertama, kita masukkan titik yang sudah diketahui ke persamaan fx, y. Maka f pi per 3, pi per 6 sama dengan cos pi per 3 dikurang 2 dikali pi per 6 sama dengan cos 0 yaitu 1. Langkah kedua, kita cari turunan parsial pertama terhadap x. Maka do f per do x sama dengan min sin dikali x kurang 2y. Dengan menggunakan titik a, b yaitu pi per 3, pi per 6, didapatkan do f per do x pi per 3, pi per 6 sama dengan min sin dikali pi per 3,
dikurang 2 dikali pi per 6 sama dengan 0. Langkah ketiga, kita cari turunan parsial pertama terhadap y. Maka do f per do y sama dengan 2 sin x kurang 2y. Dengan menggunakan titik A, B, yaitu pi per 3, pi per 6, didapatkan do f per do y pi per 3, pi per 6 sama dengan 2 sin pi per 3 dikurang 2 dikali pi per 6 sama dengan 0. Maka polinom Taylor-Ordé 1 dari fungsi tersebut adalah P1 x, y sama dengan 1 ditambah 0 dikali x kurang pi per 3 ditambah 0 dikali y dikurang pi per 6 sama dengan 1. Berikutnya adalah materi polinom Taylor-Ordé 2, di mana rumus yang diberikan pada polinom Taylor-Ordé 2 ini adalah P2x sama dengan fungsi A ditambah turunan pertama dari fungsi A dikali x dikurang A ditambah turunan kedua dari fungsi A per 2 dikali x kurang A pangkat 2. Di sini rumus polinom Taylor-Ordé 2 ini itu diangkat dari rumus Dirac-Taylor, di mana kita mengetahui bahwa rumus Dirac-Taylor itu adalah fx sama dengan fungsi A ditambah fungsi turunan dari fungsi A per 1 faktorial, di mana 1 faktorial itu adalah 1, sehingga kita tidak perlu menuliskan persatunya lagi di sini teman-teman. Dikali x dikurang A ditambah turunan kedua dari fungsi A per 2 faktorial, di mana 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1, maka hasilnya tetap 2, sehingga kita hanya perlu menuliskan per 2 teman-teman. Terus dikali x dikurang A kuadrat, di mana P2x itu disebut polinom Taylor-Ordé 2 di sekitar titik A. P2x itu memberikan hampiran lebih baik daripada P1x dari nilai fungsi x di sekitar A, di mana kita ketahui dari pembelajaran polinom Taylor-Ordé 1, di sini disimpulkan bahwa polinom Taylor-Ordé 2 itu memberikan hampiran lebih baik daripada polinom Taylor-Ordé 1. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama adalah diberikan fungsi 2 peubah fxy sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Pertanyaannya adalah aproksimasikan nilai fungsi di sekitar titik 1 menggunakan polinom Taylor-Ordé 2. Untuk langkah penyelesaiannya yang pertama adalah hitung turunan parsial dari fungsi fxy x kuadrat ditambah y kuadrat, di mana turunan terhadap x-nya adalah 2x, turunan terhadap y-nya adalah 2y, turunan kedua terhadap x adalah 2, dan turunan kedua terhadap y adalah 2, dan turunan kedua terhadap x dan y adalah 0. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan, langkah kedua adalah mengevaluasi turunan di titik 1, 1. Di sini, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita substitusikan dulu nilai 1.1 ke dalam soal, di mana teman-teman, di mana fungsinya itu adalah f xy x kuadrat ditambah y kuadrat, sehingga kita masukkan nilai titik 1, 1-nya itu ke dalam x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, maka yang didapat itu adalah 2 teman-teman. Ini dia, kita bisa lihat dari sini aja teman-teman. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, setelah kita substitusikan ke dalam seluruh nilai yang telah kita turunkan, kita substitusikan nilai turunan parsial itu ke dalam polinom Taylor, di mana untuk rumus polinom Taylor itu adalah seperti yang telah saya jelaskan di pembukaan tadi mengenai polinom Taylor-Ordé 2, di mana rumusnya ketika kita jabarkan itu menjadi seperti ini teman-teman. Nah, di sini pertama itu adalah fungsi A, di mana fungsi A itu bisa menjadi fungsi x0 dan y0, di mana karena kita ketahui bahwa fungsi itu adalah fungsi xy ditambah turunan pertama terhadap x fungsi xy dikali x dikurang x0. Nah, di sini teman-teman kita mempunyai 2 peubah di mana dia adalah x dan y. Maka teman-teman di sini kita gunakan rumus fungsi
turunan pertama dari fungsi A itu sebanyak 2 kali, yaitu terhadap X dan terhadap Y. Kemudian turunan keduanya kita masukkan juga terhadap nilai yang sama terhadap X dan terhadap Y. Nah, untuk teman-teman yang bertanya, dari mana sih datangnya angka 2 ini, teman-teman? Teman-teman bisa mengetahui bahwa ketika X dikurang A kuadrat dijabarkan, itu hasilnya menjadi X kuadrat dikurang 2AX ditambah A kuadrat. Maka kita bisa mengetahui rumusnya menjadi seperti ini, teman-teman. Kemudian kita substitusikan nilai X0 Y0, di mana X0 Y0 yang kita ketahui adalah 11 dengan turunan parsial yang telah kita hitung pada penyelesaian sebelumnya, di mana hasil yang didapat setelah kita substitusikan ke dalam rumus ini, teman-teman, hasilnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga untuk jawaban soal pertama, polinom Taylor order 2 dari fungsi fxy untuk X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat, teman-teman. Nah, rumus ini bisa kita gunakan dalam semua soal polinom Taylor order 2 yang akan kita kerjakan untuk soal-soal berikutnya. Soal berikutnya, teman-teman, untuk pengerjaan soal berikut ini adalah sama. Yang pertama, dari soal ini kita turunkan dulu terhadap X, kemudian kita turunkan terhadap Y, kemudian kita turunkan 2 kali terhadap X terhadap Y, dan kita turunkan 2 kali terhadap X dan terhadap Y, teman-teman. Setelah kita turunkan, kita substitusikan nilainya. Yang pertama, kita harus mensubstitusikan terlebih dahulu terhadap fungsi yang diketahui, teman-teman, yaitu hasilnya menjadi 0, kemudian kita substitusikan terhadap fungsi yang telah kita turunkan, dan kemudian kita substitusikan nilainya ke dalam rumus, teman-teman. Rumusnya tetap sama seperti rumus untuk pengerjaan soal sebelumnya, di mana hasil yang kita dapat adalah X dikurang 1 kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat. Untuk soal yang berikutnya itu adalah soal eksponensial dan soal trigonometri. Nah, dalam pengerjaan soal eksponensial dan trigonometri ini sebenarnya untuk langkah-langkahnya juga sama, teman-teman. Nah, untuk perbedaannya adalah konsep yang perlu kita pahami dalam eksponensial dan trigonometri ini adalah cara menurunkannya, teman-teman. Nah, di sini eksponensial itu mau pangkat berapapun dia, ketika diturunkan maka hasilnya adalah dirinya sendiri, teman-teman. Nah, di sini kita yang pertama adalah turunkan terhadap X, sehingga yang kita ambil adalah eksponensial di pangkat X-nya, teman-teman. Sehingga hasilnya adalah tetap eksponensial pangkat X cos Y. Nah, untuk turunan terhadap Y, di sini kepemilikan dari Y itu adalah milik si cos, teman-teman. Sehingga yang perlu kita turunkan adalah cosnya, teman-teman. Nah, untuk X-nya itu kita tetap membawa dia, teman-teman. Sehingga hasil yang kita dapat adalah min eksponensial pangkat X sin Y. Karena turunan dari cos adalah min sin ya, teman-teman. Begitu juga untuk turunan-turunan berikutnya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi turunan di titik 0, teman-teman. Nah, di sini kita tinggal masukkan nilainya. Yang pertama tetap ke dalam fungsinya terlebih dahulu, kemudian kita substitusikan terhadap turunan parsial yang telah kita lakukan. Untuk langkah selanjutnya, kita substitusikan terhadap rumusnya, teman-teman. Rumusnya adalah sama seperti rumus-rumus pada soal-soal sebelumnya, di mana hasil akhir yang kita dapat setelah kita substitusikan rumusnya ke dalam soal, yaitu 1 ditambah X dikurang setengah XY dikurang setengah Y kuadrat. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu nilai ekstrim dari fungsi dua berubah, di mana nilai ekstrim ini sering kita sebut dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Terdapat 2 bagian dari nilai ekstrim, yaitu nilai ekstrim global dan nilai ekstrim lokal. Nilai ekstrim global, misalkan daerah S di R2, di mana X itu domain dari 2 berubah dan EP bintang elemen atau daerah di S, maka EP bintang disebut sebagai nilai maksimum global apabila EP bintang lebih besar sama dengan EP untuk setiap P daerah S. Dan EP bintang sebut nilai minimum global F pada S apabila EP bintang lebih kecil sama dengan EP untuk setiap P daerah S. Nilai EP bintang sebut sebagai nilai ekstrim global F pada S apabila EP bintang itu merupakan nilai maksimum global ataupun nilai minimum global. Yang kedua adalah nilai ekstrim lokal.
Misalkan ada daerah X di R2 di mana X domain dari dua peubah dan EP bintang elemen dari atau daerah yang berada di S, maka EP bintang sebut nilai maksimum global F pada S apabila terdapat cakram N yang memuat di EP bintang sehingga EP bintang lebih besar sama dengan EP untuk setiap P elemen dari N dan S. Dan juga EP bintang sebut sebagai nilai minimum lokal F pada S apabila terdapat cakram N yang memuat di P bintang sehingga EP bintang lebih kecil sama dengan EP untuk setiap P elemen dari N dan S. Nilai EP bintang sebut sebagai nilai ekstrim lokal F pada S apabila EP bintang itu merupakan nilai maksimum lokal ataupun nilai minimum lokal. Seperti dari kita lihat di gambar bahwa ini adalah nilai maksimum lokal dan ini adalah nilai minimum lokal dan ini adalah nilai maksimum global dan ini adalah nilai minimum global. Terdapat beberapa teorema mengenai nilai ekstrim ini. Yang pertama yaitu teorema eksistensi maksimum dan minimum. Jika F kontinu pada suatu himpunan tertutup dan terbatas S, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum global pada S kemungkinan di titik yang berbeda. Dan teorema berikutnya yaitu teorema titik kritis. Fungsi F hanya mungkin mencapai nilai ekstrim pada titik-titik kritis yaitu titik-titik perbatasan dari daerah asal F atau titik-titik stasioner yaitu titik di mana F mempunyai turunan 0 dan titik-titik singular yaitu titik-titik di mana F tidak mempunyai turunan. Sekarang masuk ke contoh soal. Tentukan nilai ekstrim jika ada dari fungsi f x y sama dengan s maka 3 tambah y kuadrat dikurang 3s tambah 4y. Solusi pertama yang akan kita lakukan adalah mencari turunan terhadap x dan terhadap y, di mana turunan terhadap x sama dengan 3s kuadrat dikurang 3 dan terhadap y 2y tambah 4. Tadi untuk syarat cukup nilai ekstrim dapat kita tengok bahwa f(a), b itu sama dengan 0,0, maka f(x), x, y itu sama dengan 0 dan 3x kuadrat dikurang 3 itu sama dengan 0. Tadi kita dapat f(x), x, y nya itu kan sama dengan 3s kuadrat dikurang 3. Maka 3s kuadrat dikurang 3 sama dengan 0, s kuadrat sama dengan 1, x sama dengan plus minus 1. Dan fy, x, y itu sama dengan 1, 2y tambah 4 sama dengan 0, 2y sama dengan minus 4, y sama dengan minus 2. Sehingga diperoleh titik-titik kritis yaitu 1, minus 2 dan minus 1, minus 2. Ini kenapa ada dua titik kritisnya? Karena kita dapat x-nya 2 yaitu positif 1 dan negatif 1. Selanjutnya kita cari turunan kedua dari fungsi tersebut, yaitu dapat kita lihat hasilnya f(x), x, y sama dengan 6x dan fy, x, y sama dengan 2 dan fxy nya sama dengan 0. Untuk titik kritis 1, minus 2, di mana d 1, minus 2 sama dengan turunan fxx 1, minus 2 dikali fy 1, minus 2 dikurang fxy 1, minus 2 pangkat 2. Tadi kan kita dapat hasilnya fxx itu sama dengan 6x. Maka setiap x pada d 1, minus 1 ini kita buat menjadi x sama dengan 1 dan y-nya itu sama dengan minus 2. Maka tadi untuk fxx kan 6x, maka 6 dikali 1 sama dengan 6 dan fy-nya tadi 2, berarti 6 kali 2 dikurang 0 kuadrat. Untuk fx-nya tadi kan 0 kuadrat, maka 12 lebih besar dari 0. Karena d 1, minus 2 sama dengan 12 dan lebih besar dari 0 dan fxx 1, minus 2 sama dengan 6 ini kita dapat dari tadi kan fxx-nya 6x dan di sini untuk titik kritisnya x sama dengan 1, 6 kali 1 sama dengan 6 dan
lebih besar dari 0, maka f ini dapat dikatakan sebagai minimum lokal, di mana D-nya itu lebih besar dari 0 dan fxx-nya juga lebih besar dari 0. Dan untuk menentukan nilai minimum lokalnya itu, kita memasukkan ke dalam fungsi yang sebelumnya, di mana fungsi dari fx, y itu sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 3x tambah 4y. Maka kita masukkan untuk x sama dengan 1 dan y-nya itu sama dengan minus 2, sehingga dapat 1 pangkat 3 tambah minus 2 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1 tambah 4 dikali minus 2 sama dengan minus 6. Maka dari hasil ini dapat kita peroleh bahwa ini merupakan nilai minimum lokal dengan nilai minus 6. Sekarang kita cari untuk titik kritis dengan titik minus 1, minus 2. Maka D sama dengan D, minus 1, minus 2 sama dengan turunan xx minus 1, minus 2 dikali FYY minus 1, minus 2 dan FXY minus 1, minus 2 pangkat 2. Ini sama seperti penjelasan yang di atas, di mana kita menggantikan setiap X sama dengan minus 1 dan setiap Y sama dengan minus 2. Sehingga hasil yang kita peroleh yaitu minus 6 dikali 2 dikurang 0 kuadrat sama dengan minus 12, di mana minus 12 ini lebih kecil dari 0. Karena D minus 1, minus 2 sama dengan minus 12 dan lebih kecil dari 0, maka minus 1, minus 2 ini merupakan titik pelana dan F minus 1, minus 2 bukan nilai ekstrim. Itu kita dapat dari syarat cukup yang tadi, di mana jika D-nya itu lebih kecil dari 0, maka A, B merupakan titik pelana dan F A, B bukan titik ekstrim. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu untuk fungsi berikut, carilah semua titik kritis. Tunjukkan apakah masing-masing titik itu memberikan nilai maksimum lokal, minimum lokal, ataupun titik pelana. Bagian A, fx, y sama dengan x kuadrat tambah 4y kuadrat dikurang 2x tambah 8y dikurang 1. Sama seperti yang tadi, kita cari dulu untuk turunan pertama dan turunan terhadap x-nya dan turunan terhadap y-nya, di mana turunan dari fungsi itu terhadap x yaitu 2x kurang 2 dan turunan terhadap y-nya yaitu 8y tambah 8. Sehingga tadi kan untuk syarat cukupnya fx, y itu sama dengan 0,0. Maka dari 2x dikurang 2 itu sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Dan 8y tambah 8 sama dengan 0, maka y kita peroleh sama dengan minus 1. Jadi terdapat satu titik kritis yaitu 1, minus 1. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, di mana D sama dengan fxx dikali fyy dikurang fxy pangkat 2. Setiap nilai x pada hasil turunan ini tadi, kita ganti x sama dengan 1 dan y itu sama dengan minus 1, sehingga kita peroleh 2 dikali 8 dikurang 0 kuadrat sama dengan 16, di mana 16 ini lebih besar dari 0. Karena D itu lebih besar dari 0 dan fxx-nya itu lebih besar dari 0. Ini fxx lebih besar dari 0 kita dapat dari mana? Ini untuk fxx dari 2x kurang 2 kan 2, di mana 2 ini lebih besar dari 0, maka ini kita sebut sebagai minimum lokal karena D-nya lebih besar dari 0 dan fxx-nya juga lebih besar dari 0. Maka untuk mencari nilai dari minimum lokal ini, kita mengganti setiap x pada fungsi sama dengan 1 dan setiap y pada fungsi pada contoh soal sama dengan minus 1, sehingga dapat kita peroleh
F1, minus 1 sama dengan 1 pangkat 2 tambah 4 dikali minus 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali 1 ditambah 8 dikali minus 1 dikurang 1 sama dengan minus 5. Untuk soal B, fx, y sama dengan xy kuadrat dikurang 6x kuadrat dikurang 3y kuadrat. Maka untuk ini sama juga seperti yang tadi, kita cari turunan terhadap x-nya dulu, baru kita cari lagi untuk turunan terhadap y-nya. Dari fx, jika x-nya 0, maka y sama dengan 0. Dari fy, jika 2x dikurang 6 sama dengan 0, maka kita peroleh 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Dan y sama dengan plus minus akar dari 12 dikali 3. Sama dengan plus minus akar 36 sama dengan plus minus 6. Dengan demikian terdapat 3 titik kritis pada fungsi tersebut, yaitu 0,0, 3,6, dan 3,-6. Selanjutnya kita peroleh untuk fxx-nya itu sama dengan minus 12. Dengan cara tadi kita turunkan dulu. X-nya tadi kan y kuadrat dikurang 12x, maka fxx-nya sama dengan 12 minus 12, makanya minus 12 itu lebih kecil sama dengan 0. Dan dengan memperoleh fxx, fyy, dan fxy-nya, kita dapat memasukkannya ke rumusnya, dan hasilnya yang kita peroleh adalah minus 4 y kuadrat tambah 6x dikurang 18. Dan untuk x, y sama dengan 0,0, kita peroleh d-nya itu sama dengan 72 lebih besar dari 0, seperti dengan memasukkan pada rumus yang tadi. Dan sehingga f0,0 itu merupakan nilai maksimum lokal fx, y, karena di mana d-nya itu lebih kecil sama dengan 0, dan di mana d-nya itu lebih besar dari 0, dan untuk fx, y-nya itu minimum lokal untuk 0,0. Untuk x, y sama dengan 0,0 diperoleh dengan memasukkan setiap nilai x sama dengan 0, y sama dengan 0, maka diperoleh d-nya itu sama dengan 72, di mana 72 ini lebih besar dari 0, sehingga f0,0 merupakan nilai maksimum lokal fx, y. Suatu fungsi dikatakan nilai maksimum lokal jika d-nya itu lebih besar dari 0 dan fxx-nya itu lebih kecil dari 0. Maka tadi kita peroleh bahwa nilai f,00 itu merupakan nilai maksimum lokal. Dan sekarang kita uji untuk x, y-nya itu 3, plus minus 6. Dari hasil yang telah kita peroleh, maka kita dapat dihasilkan d-nya itu sama dengan minus 144, di mana minus 144 ini lebih kecil dari 0, sehingga x, y sama dengan 3, plus minus 6 merupakan titik sendel, dan f3, plus minus 6 merupakan nilai ekstrim. Demikian untuk penjelasan tentang nilai maksimum dan nilai minimum, dan kami ada membuat soal latihan untuk teman-teman untuk melatih dalam pemahamannya mengenai materi yang kami bahas. Untuk teman-teman sekalian, mohon dikerjakan sebagai latihannya. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mengundurkan diri, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan presentasi yang telah kami sampaikan. Kiranya materi yang kami sampaikan bisa teman-teman pahami dan bisa menambah ilmu bagi teman-teman sekalian. Apabila teman-teman ada yang ingin menanyakan sesuatu, teman-teman bisa menaruh pertanyaan di kolom komentar.
maka kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman nantinya. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf.